Shalom untuk kita semua, salam sehat dari kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kita boleh memuji Tuhan, satukanlah hati kami, karena kita percaya di dalam kita live streaming, walaupun di dalam pandemi, walaupun dalam live streaming dan ibadah di rumah saja, kita boleh satukan hati kita dengan keluarga kita boleh bergandengan tangan dengan keluarga kita untuk memuji Tuhan. Kita boleh angkat lagu pujian kita, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
kita percaya di dalam hari-hari kita, di dalam perbuatan kita, Tuhan Yesus selalu ada di hadirat kita. Tuhan Yesus juga memberikan kasih dan rahmat-Nya kepada kita, dan sepatutnya kita sebagai umat yang percaya berterima kasih kepada Tuhan, karena di dalam Dia kita bisa hidup, kita bisa merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita boleh satukan hati kita boleh angkat lagu pujian Terima Kasih Yesus. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan ku ada sebab anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Shalom, menjuah-juah, salam damai. Selamat datang di ibadah Minggu live streaming GBKP Cengkareng. Tuhan memberkati kita semua yang beribadah dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita bersyukur karena sampai pada hari ini kita diberi kekuatan melewati hari-hari kita walau dengan kepahitan karena pandemi COVID-19. Kita percaya waktu Tuhan tetap yang terbaik bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis telah menerima persembahan persepuluhan dan persembahan kerjarane dari saudara terkasih kita yang namanya sudah dituliskan pada warta jemaat kita.
perlu kami beritahukan bahwa batas pelunasan kerja rani kita sudah waktunya, dan kami mohon kepada saudara-saudara terkasih kami Jemaat GBKP Cengkareng yang belum melunasinya agar segera melunasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, lanjutan katekisasi belajar ngawan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 pukul 13 WIB secara virtual Zoom. Link Zoom sudah dikirim ke grup WA katekisasi. Selanjutnya, pelaksanaan baptis dan ngawan untuk anak kita yang sedang mengikuti katekisasi dilakukan secara bertahap sebagai berikut. Pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 yang dingawankan atau katekisasi khusus adalah M. Iksan dan Nico Fernando. Tanggal 25 Oktober Jeremy Sebayang Afri Ginting. Pada tanggal 1 November Tesalonika dan Tasya. Minggu 8 November Asia Ginting dan Firdaus. Minggu 15 November Aurel, Trido dan Angel. Diharap kepada semua anak kami yang mau dingawankan segera bersiap-siap. Selanjutnya acara kebaktian penghiburan atau ngapul-ngapuli kepada keluarga Bapak Michael Ginting, sektor Tesalonika, Josia Pranginangin Limbang, sektor Tesalonika, Dermawan Ginting, sektor Efesus, akan dilaksanakan besok hari Senin 21 September 2020 jam 19 WIB secara virtual Zoom. Mari kita untuk ikut mengambil bagian di dalam kebaktian penghiburan ini. Majelis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi saudara-saudara terkasih kita yang merayakannya pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaktian kita hari ini dinamai Minggu Perdamaian. Hidup yang penuh damai adalah dambaan semua orang di muka bumi ini. Perdamaian adalah anugerah Tuhan kepada manusia dan kita bertanggung jawab mewujudkan perdamaian itu. Marilah kita menjadi alat damai sejahtera. Damai itu indah, terpujilah Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari kitab Mendenden nomor 278. Kita nyanyikan bait 1, 2 dan 3.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kebaktian ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang setia memelihara umat-Nya, di dalam nama Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, dan di dalam nama Roh Kudus yang selalu ada untuk kita. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 15. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Ikut Dikau saja Tuhan. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Doa syukur kepada Tuhan sebagai sumber perdamaian. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau, ya Tuhan, karena kasih-Mu yang menjadi sumber perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu, kebaikan-Mu mengalir bagi kami. Ya Tuhan, di tengah-tengah adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19 ini, kami semakin Engkau mampukan membawa damai bagi sekitar kami, sehingga dampak COVID-19 ini tidak merusak tatanan hidup kami. Badai dan topan boleh datang silih berganti, asal damai-Mu ada di dalam kami. Tenanglah hati kami. Ya Tuhan kami, dengan rendah hati kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Jadilah rancangan-Mu yang membawa damai sejahtera itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari kitab Ndenden nomor 335. Kita nyanyikan bait 1, 2, dan 4. Tuhanku singatur kenca.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Komitmen umat menjadi alat damai sejahtera. Mari kita perhatikan di layar kita. Kita ucapkan secara bersama-sama komitmen umat menjadi alat damai sejahtera. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu. Di mana ada kebencian, jadikanlah kami pembawa cinta. Di mana ada hati yang terluka, kami nyatakan kasih pengampunan. Di mana ada kebimbangan, kami tunjukkan kepastian. Di dalam keputusasaan, kami membawa pengharapan. Di dalam kegelapan, kami menjadi terang. Kesedihan dan tangisan, kami ubahkan menjadi kegembiraan. Tuhan, kami lebih baik menghibur daripada dihibur. Mampukan kami untuk bisa memahami daripada dipahami. Kebahagiaan memberi semakin nyata bagi kami. Yakinkan kami bahwa damai itu indah. Setelah kita mengucapkan komitmen umat menjadi alat damai sejahtera, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 332 ayat 1 dan 2, kekuatan serta penghiburan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk duduk. Mari kita dengarkan satu persembahan pujian dari Moria. Waktu dan kesempatan kami persilahkan.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terpuji Tuhan atas pujian yang disampaikan oleh Moria, dan terima kasih buat Moria atas pujiannya. Kita sampai kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama yang diambil dari 2 Samuel 13 di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba di Baal Azor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Kemudian Absalom menghadap raja lalu berkata, "Hamba-Mu ini mengadakan pengguntingan bulu domba. Kiranya raja dan pegawai-pegawainya ikut bersama-sama dengan hamba-Mu ini." Tetapi raja berkata kepada Absalom, "Maaf anakku, jangan kami semua pergi,
supaya kami jangan menyusahkan engkau. Lalu Absalom mendesak, tetapi raja tidak mau pergi. Ia hanya memberi restu kepadanya. Kemudian berkatalah Absalom, kalau tidak, izinkanlah kakakku Amnon pergi beserta kami. Tetapi raja menjawabnya, apa gunanya ia pergi bersama-sama dengan engkau? Tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya lah Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Orang-orang Absalom memperlakukan Amnon seperti yang diperintahkan Absalom. Lalu bangunlah semua anak raja itu, mereka menaiki bagalnya masing-masing dan melarikan diri. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, marilah kita berdoa. Hari ini di tempat ini kami deklarasikan kepada dunia ini bahwa damai itu indah. Terlebih khusus seluruh jemaat GBKP yang mengikuti siaran live streaming ini akan melakukan perdamaian dengan sungguh. Karena tanpa damai, hidup ini menjadi gersang, hampa, kosong, dan kering. Tanpa damai, maka tidak ada cinta kasih di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di ibadah minggu ini diingatkan supaya melakukan perdamaian dengan sungguh yang bersumber kepada damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Hambamu siap untuk menyampaikan pesan sorga ini supaya seluruhnya kami hidup di dalam perdamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus, Sang Damai Sejahtera, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, shalom untuk kita semuanya. Salam sehat dan salam damai sejahtera. Firman Tuhan yang kita mau renungkan dan kita mau lakukan dengan sekuat tenaga kita diambil dari 1 Petrus pasal 3 di ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Saya bacakan untuk kita semua. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab
siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan bahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Amin. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita melakukan perdamaian dengan sungguh. Bunda Teresia yang melayani di Kalkuta pernah berkata, mengeluarkan sebuah statement yang luar biasa. Dia katakan begini, langkah pertama untuk mempromosikan perdamaian dunia adalah pulanglah ke rumahmu dan cintai keluargamu. Lakukan dari rumah kita masing-masing, maka kemudian kita akan mampu melakukannya sampai keluar sana. Saudara, ada sebuah kisah yang sangat viral berabad-abad yang lalu, yaitu cerita pembunuhan yang terancang dengan rapi, yang terancang dengan sangat baik dan hampir tidak ketahuan, yaitu pembunuhan yang dilakukan di dalam keluarga Raja Daud. Itu bacaan pertama kita, saudara, bahwa Absalom membunuh Amnon. Ada konflik, ada amarah, ada rasa benci, ada dendam yang tidak pernah diselesaikan bertahun-tahun lamanya. Dibiarkan konflik itu, dibiarkan masalah itu, dibiarkan benci itu tumbuh subur, berbuah, beranak cucu, yang kemudian akhirnya Absalom merancang sebuah pesta, mengundang anak-anak raja termasuk Amnon. Dan di dalam bacaan kita dikatakan oleh Absalom, nanti kalau Amnon sudah bergembira, minum anggur dan sudah mabok, tidak sadarkan dibunuh. Kira-kira apa persoalannya ya? Absalom dan Amnon ini satu bapak lain ibu. Kan gitu ceritanya. Dan Absalom punya adik bernama Tamar yang cantiknya bagaikan bidadari. Dan Amnon suka kepada Tamar. Dan Tamar tahu ini tidak layak. Tapi dengan cara-cara yang apik, Amnon pura-pura sakit dan meminta kepada bapaknya
Daud, biarlah Tamar adikku itu melayani aku dari tangannya. Biarkan dia suapi aku dari adonan roti kue yang diolahnya. Ini hanya cara, strategi picik dari seorang Amnon. Yang kemudian akhirnya Tamar diserahkan kepada Amnon untuk melayani dia. Dan selanjutnya terjadilah pelecehan seksual dan Tamar diperkosa. Setelah diperkosa dan dia usir Tamar. Dan bahkan dikunci di pintu belakang. Sangat tragis sekali perbuatan Amnon. Absalom menyimpan dendam begitu lama. Dan ini tidak pernah diselesaikan. Yang kemudian terjadilah pertumpahan darah. Seperti di bacaan pertama yang kita baca tadi. Kalau saudara mau kisahnya lebih lengkap, setelah ibadah ini silahkan nanti dibaca. Ya, dibaca bersama bapak, ibu dan anak-anak supaya mengerti. Karena ini kan kasusnya dalam rumah tangga yang tidak menyelesaikan masalah, yang tidak membereskan persoalan. Mungkin dianggap hal yang biasa kalau ada persoalan antara abang adik, antara kakak adik, ya, antara saudara bersaudara. Padahal bisa saja ada beberapa orang yang merasa terzolimi, yang merasa terlecehkan, yang merasa direndahkan, merasa dibuli. Ini bisa menyimpan sesuatu, menyimpan racun, menyimpan bom waktu yang pada waktunya nanti ini akan meledak. Dan akhirnya apa? Terjadi pertumpahan darah. Terbayangkan dalam keluarga yang luar biasa di kerajaan Daud ada pertumpahan darah. Kalaulah ini peperangan melawan bangsa lain mungkin tidak begitu sulit. Tapi ini adalah saudara bersaudara, keturunan Raja Daud. Soekarno pernah bilang begini, saudara, perjuanganku jauh lebih mudah dari perjuanganmu nanti. Karena aku ini berhadapan dengan musuh bangsa asing. Tetapi perjuanganmu adalah melawan bangsamu sendiri. Melawan agamamu sendiri. Melawan saudaramu sendiri. Dan ini sangat-sangat menyakitkan. Oleh sebab itu pada hari ini saudaraku yang terkasih, setiap kita diajak untuk hidup dalam perdamaian. Harus ada satu orang saja pun tidak menjadi masalah. Menjadi agen perdamaian. Menjadi duta perdamaian. Menjadi alat untuk berdamai. Kalau tidak, maka akan terjadi batu lempar batu, gigi ganti gigi, mata ganti mata, kejahatan dibalas kejahatan, benci dibalas benci. Dan yang lebih parah adalah kita mewariskan dendam amarah sampai anak cucu. Kalau tidak diselesaikan, coba bayangkan begini saudara. Kita tersakiti, seorang ibu tersakiti dan tidak selesai. Dan kemudian si ibu ini mungkin sudah sekarat dan dia panggil anak-anaknya dan dia berkata, "Nakku, mungkin sebentar lagi ibu akan pergi meninggalkan kamu semua. Tetapi ada satu rahasia yang saya mau sampaikan kepada kamu, bahwa ibumu ini seperti ini itu karena mama tengahmu. Oleh sebab itu, supaya rohku tidak penasaran di balik kubur itu, maka kalau nanti aku sudah pergi, jangan sekali-kali engkau anak-anakku berbuat baik kepada mama tengahmu itu. Kalau boleh, balaskan dendamku. Kalau tidak, rohku akan bergentayangan." Sobatlah. Jadi sudah seperti film horor lah kita ini kan. Itu yang terjadi. Memang tidak bisa dipungkiri saudara-saudara, di dalam hubungan di tengah-tengah kemanusiaan kita, ya namanya juga manusia biasa ya. Gak mungkin gak ada konflik, gak mungkin gak ada gesekan, ya gak mungkin lah gak ada persoalan. Pasti ada dong.
Ayah dan ibu yang sudah mungkin 30 tahun saja berumah tangga, ada aja persoalannya. Ya, saudara bersaudara, satu perut loh, ada saja persoalannya. Ya kan, masa-masa kecil kita bermain bersama, masa-masa kecil naik sepeda bersama-sama, masa-masa kecil manjat pohon mangga bersama-sama, masa-masa kecil mungkin bolos bersama-sama, atau masa-masa menanjak remaja, kong kali kong, kau jaga aku pacaran sama yang itu ya. Nanti kalau datang bapak bilang, bunyikan lonceng supaya segera aku suruh pergi abang itu. Itulah kekompakan. Tetapi dalam perjalanan waktu, kan bisa terjadi saja masalah yang muncul mungkin oleh karena ya tidak sengaja atau sengaja. Jangan dianggap enteng persoalan-persoalan seperti ini, karena iblis bisa saja mengambil kesempatan untuk memasuki, merasuk dan mulai memprovokasi dan mulai berkata, betapa rendahnya derajatmu. Kau dilecehkan sebagai abang. Kau dilecehkan sebagai kakak. Betapa harga dirimu terinjak-injak. Kan kau anak sulung. Kan kau yang mengayomi adik-adikmu. Tapi ternyata engkau dilecehkan. Mulai dirasukan. Kalau sudah masuk yang ini, mulai kita mikir, oh iya juga ya. Di mana harga diriku? Aku ini abang tua, aku ini pak tua. Waduh, terinjak-injak harga diriku. Mulai, akhirnya akan terjadilah rancangan-rancangan kejahatan. Sekali lagi saudara, kalau ini dibiarkan, pertumpahan darah akan terjadi. Kita kan lihat banyak kasus ya, hanya gara-gara mungkin uang 20.000 ya, kan dibunuhnya orang. Hanya mungkin adik kita baskutah baleng-baleng tanah kel ngenca sekian senti. Suanina kel sereje. Suanina kel pereje. Hanya perkara 20 senti. Suani seninana sere. Banci kah na tengah bernyek. Payung talang. Melala genduari. Saudara bersaudara, ersenina erturang, jumpa pengadilan. Seakan-akan tidak pernah ada hal yang baik yang mereka lakukan bersama. Seakan-akan tidak pernah ada pengalaman yang indah. Mereka berenang bersama-sama, seakan-akan tidak ada. Tapi mereka dirasuk kebencian, dirasuk amarah, dirasuk dendam. Yang ada apa? Lo harus kalah. Dan bakal lebih parah. Enggak kalah karokange dame bage sada matawari pete kulaang rahasia nuah. Maka gelah tenang kuagap olah ya je. Pala aku lah je. Adi aku je olah ya je. Atau dua na olah kami je. Nah ini ngeri gak? Cekap nu rumah tak 6 kali 10 ngenca bagian masuk sidahan suki siapa ipe. Je olah ya je. Atau aku olah je. Di rumah ya, akulah ke rumah. Ada lebihnya ke rumah, kutimai darat saya darat. Lah kalau darat. Wah. Jangan anggap enteng yang namanya konflik, persoalan dalam saudara bersaudara ya kan saudara. Jadi hari ini kita belajar dari surat Rasul Petrus yang tadi kita baca tertulis di 1 Petrus pasal 3. Yang pertama yang perlu ada di dalam hidup kita saudara bersaudara ya adalah, mari perhatikan di ayat 8 dikatakan di sana, mari kita seia sekata, mari kita seperasaan, mari kita mengasihi, mari kita menyayangi, mari kita saling rendah hati satu dengan yang lain. Namanya bersaudara, apa sih yang mau dibangga-banggakan? Aku si sulung, aku lebih berpengalaman, aku S1, aku S2, aku S3, aku anak laki-laki. Apa sih? Kita ini satu perut. Atau mungkin supaya lebih
Mantap, kita satu Tuhan loh. Kita diselamatkan oleh darah yang sama, darah Yesus di kayu salib. Yesus yang tidak memperhitungkan salah dosa kita. Tetapi ketika kita hidup sebagai saudara bersaudara, ternyata kita lebih mengutamakan harga diri. Jadi yang pertama kata Petrus, seia sekata, seperasaan. Satu rasa. Ya saudara, senangnya dia, senangku. Sedihnya dia, sedihku. Galaunya dia, galauku. Suksesnya dia, suksesku. Itu namanya seperasaan. Dan mari saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti kasih Kristus. Karena kasih Kristus menutup banyak dosa. Amin. Jadi memang indahlah ya damai itu. Seperti kata Ibu Teresia, promosi nomor 1 perdamaian, pulang ke rumah cintai keluargamu. Itu saja. Pulang ke rumah suami cintai istrimu, istri cintai suamimu. Hai orang tua cintai anak-anakmu, hai anak-anak cintai orang tuamu. Itu dulu di rumah yang dibangun, yang dikasih subur, dikasih pupuk supaya bertumbuh dan menjadi bibit unggul. Baru itulah kita semaikan di luar sana. Yang kedua, sebagai saudara bersaudara, saudaraku, di ayat 9 jelas dikatakan di sana. Ya, bisa saja memang ada kejahatan, ada kebencian, ya ada caci maki. Tapi apa kata Alkitab? Menghadapi semua itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki, tapi berkati. Orang berbuat jahat, ya ku berkati engkau. Orang mencaci kita, ku berkati engkau. Orang fitnah kita, ku berkati engkau. Ya, orang mengkhianati kita, ku berkati engkau. Itu firman Tuhan. Dan jangan katakan, mana kita sanggup pendeta, mana kita bisa pendeta. Tercabik-cabik hatiku, terkoyak-koyak jiwaku. Alkitab berkata, jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan. Amin. Ya baik suami istri, ya kakak beradik, Arsenina Arturang. Ya, Alkitab berkata, baiklah engkau memberkati. Karena memang untuk itulah kita dipilih, untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Selanjutnya Alkitab kita berkata supaya bisa menguasai lidah dan bibir kita. Ayat 10. Karena banyak terjadi konflik kejahatan hanya gara-gara kata-kata. Iya kan? Kata-kata, nggak main tampar, nggak ada bekas jari di pipinya si Anu gitu loh. Tapi kata-kata lebih dari tamparan, kata-kata lebih dari tusukan, kata-kata lebih dari ya sakitnya, bukan cuman tuh di sini. Lagu Citata masih ingatkan dulu pernah viral sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi lidah dan bibir perlu dijaga. Anak sekolah minggu kan punya lagu yang hebat ya tentang ini supaya hati-hati pakai mulut ya. Pakai lidah ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Jangan sembarangan. Jangan kita bilang ini kan mulutku sendiri. Ate kuce. Yolah bagai. Babah du pelo baci ate du bagai maksud. Nah. Babah du me di batar banca. Maka babah du ate di bata lah. Kai ate di bata ku babah ta. Belaskan si mahuli. Sebab melala genduari. Kata-kata bisa membunuh. Kata-kata membunuh loh. Tidak pakai bom bisa membunuh. Ya saudaraku. Supaya kita punya hari-hari yang baik di dalam kehidupan kita. Dan di ayat 11 dikatakan. Semua kita jemaat Tuhan. Jemaat GBKP Cengkareng. Harus kita berusaha mencari kedamaian itu. Harus diusahakan. Jadi olah ninta, meserange.
Latih olah. Usahakanlah mendapatkan perdamaian itu. Cari sampai dapat. Bagian si Ban. Karena dengan perdamaian itu kita akan menunda pembunuhan. Sebenarnya gitu. Dengan adanya perdamaian kita menunda pertumpahan darah. Dengan ada perdamaian kita menunda putusan di pengadilan. Karena ada perdamaian menunda perceraian. Dalam penundaan itu, di situ hebat nanti pengurapan Tuhan. Dalang, panas kuaka, panas kuaka. Nggak melas nggak di atas nari soku terus. Melas, sekelas nah. Nggak luam. Enam. Oh lakin rusur. Gagah tasi babang guluam ninto. Lone tertahan Dua kali, 3 kali gue kugengken. Gue 4 kali kan ya. 4 kali kan. Me bagian ade sianu. Me bagian bapak sianu. 4 kali kan Gue sip aku lalap. Ku tahan. Gue meite ku. Gue 4 kena lalap jangna. Makalanai tertahan Olah kerikap na jago na wana ya. Lah kita nih si aku mantan preman pasar Pringgan. Enam ka. Pasar Pringgan penggoi baba-baba. Paling gundari pasar Pringgan sangana sepi. Bagi. Tahu Pringgan kan? Masa nggak tahu orang Medan gimana sih? Nanti pulang ke Medan ke Pringgan sekali ya. Naik sudako, naik kobun. Merah-merah dengan sudako handai. Gue ganti Krina Deni. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita semua dipanggil ya. Diutus oleh Tuhan menjadi alat damai. Itu yang tertulis di ayat 12 sampai 17 itu saudaraku. Ayat 12 sampai 17. Bahwa untuk menjadi alat damai ada tantangan, ada pergumulan. Ya ada. Tapi Alkitab sudah wanti-wanti kita ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik ya daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik menderita karena menghadirkan damai daripada menderita karena akhirnya memicu kerusuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, tidak memang gampang jadi alat damai. Terbayang bagaimana bangsa A, bangsa B perang. Ya, berapa korban? Kalau yang korban hanya berperang saja terserah deh. Yang korban adalah anak-anak. Yang korban adalah lansia. Yang korban adalah ibu-ibu. Yang korban orang-orang polos yang gak tahu apa-apa. Yang perang ini tadi punya kepentingan pribadi. Punya kepentingan politik. Punya kepentingan pangkat kuasa kedudukan. Yang jadi korban siapa? Coba lihat itu. Yang berperang adalah antara suku A dan suku B. Siapa yang korban? Yang perang pejabat A, pejabat B. Siapa yang korban? Diprovokasi orang-orang yang polos. Diintimidasi orang-orang yang tidak mengerti persoalan. Orang-orang polos tadi pun hanya engge-engge saja. Ikut-ikut saja. Si nungkat-nungkat galau na bengkilaku kap andai. Mamaku kap andai. Pilihinku kap andai. Bagai kelpana. Maka bela membela. Capek saudara. Hidup seperti itu. Maka dahinta kerina. Guna kita baca jadi alat damai sejahtera Tuhan. Amin. Tadi di liturgi kita ada komitmen bersama. Itu doa Fransiskus Asisi yang kita angkat ke permukaan. Jadikan aku alat damai sejahteramu. Supaya di mana ada kegelapan aku menjadi terang. Di mana ada air mata aku datang bawa tawa. Di mana ada duka aku datang bawa suka. Di mana ada keputusasaan aku datang bawa pengharapan. Kan itulah tugas kita saudara. Dan damai sejahtera itu telah Tuhan Yesus turunkan kepada setiap kita. Jadi jangan ulangi sejarah pertumpahan darah di keluarga Daud dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, dengan pertolongan Tuhan yang hebat dan dahsyat itu, kita semua dipanggil, dipakai, diutus Tuhan menjadi alat damai sejahtera. Jadi saudaraku, saya percaya dengan pertolongan Tuhan dan rahmat Tuhan bagi kita semua,
kita dimampukan menjadi agen damai sejahtera. Silahkan semua yang beribadah di rumah bersalaman satu dengan yang lain ya. Katakan damai itu indah. Ayo salaman semua sambil senyumlah. Lupakan sakit hati, abaikan kebencian, lupakan dendam dan amarah. Sekali lagi katakan damai itu indah, damai itu indah, damai itu indah. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, salam kemenangan. COVID-19 pasti berlalu. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas damai sejahtera-Mu yang telah Engkau curahkan bagi kami. Dan Engkau panggil kami, Engkau utus kami untuk menularkan damai sejahtera itu. Yang dimulai di tengah-tengah keluarga kami. Dan kemudian kami akan tularkan ke seluruh penjuru dunia ini. Mampukan kami, kuatkan kami. Sekalipun kami harus menderita. Ketika menjadi alat damai sejahtera-Mu. Terpuji mulia Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan seluruh orang percaya yang ada di segala tempat dan zaman. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudaraku. Mari saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita persiapkan persembahan pengucapan syukur. Dan seperti biasa, setiap kita yang ada di rumah boleh mengumpulkannya dan melaporkannya kepada pengurus PJJ. Yang menjadi dasar bagi kita memberi persembahan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, kita bernyanyi kitab Denden nomor 420 bait yang pertama, asa gegeh ras kengasupan. Saudaraku kekasih Tuhan, mari kita bersahati di dalam doa syafaat dan persembahan. Ya Tuhan Allah kami, sumber damai sejahtera bagi dunia, bagi kami. Kami mensyukuri hidup kami karena dipanggil dan diutus untuk menyatakan damai itu kepada seluruh keluarga, seluruh masyarakat, dan bahkan dunia ini. Ya Bapa, teguhkanlah kami sebagai kawan sekerjamu, menghadirkan damai sejahtera di semua situasi dan kondisi. Pada saat ini, kami bersahati berdoa, membawa
gerak pelayanan gerejamu GBKP Cengkareng yang oleh karena pandemi COVID-19 pelayanan secara online, baik ibadah minggu, PJJ, PA, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Memang ada rasa tidak puas karena kami tidak bertemu langsung. Tetapi biarlah keadaan ini boleh kami nikmati. Karena kuasa Allah, pengurapan Allah, jamahan Allah ada di mana-mana. Di rumah kami, di tempat kami bekerja, di seluruh dunia ini boleh hadir sebagai altar Tuhan dan mesbah doa. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon supaya pelayanan gerejamu terus berlangsung di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dan semua hamba-hamba Tuhan, baik pendeta, pertua diaken emeritus, Nora, Naras, dan seluruh anak-anak, pengurus perpulungan jabu-jabu, pengurus kategorial, guru-guru KAKR, musik, singer, tim IT, koster gereja. Mari Tuhan, pengurapanmu terus ada, terus dahsyat. Supaya hati kami, jiwa kami tetap meluap-luap untuk melayani Tuhan. Walau dalam keterbatasan yang ada. Dan juga jemaat-jemaat GBKP Cengkareng yang banyak mengikuti, melakukan kegiatan ibadah-ibadah dari rumah masing-masing. Boleh merasakan kehadiran Tuhan. Dan kehidupan keluarga berkeluarga semakin indah dan manis. Karena begitu seringnya bertemu di dalam ibadah-ibadah. Dan semua kami boleh menjadi teladan ya Tuhan. Untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada di gereja Tuhan. Kami percaya jika kami terus setia mengikut Tuhan. Jika kami terus patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Jika kami terus memberikan hidup kami digerakkan oleh Tuhan. Maka tantangan demi tantangan di dunia ini, terlebih oleh karena dampak COVID-19 yang berdampak dalam ekonomi kami, pekerjaan kami, pendidikan, sosial, kesehatan, iman kami. Tuhan, biarkan kami semakin terbentuk menjadi jemaat yang punya iman yang kuat dan teguh, punya pengharapan yang tidak tergoyahkan. Dan dimanapun kami berada, kami terus menjadi teladan bagi banyak orang. Kami serahkan gerejamu GBKP ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam surga untuk sukacita jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Dengan bertambahnya umur, biarlah semakin bertambah rasa cinta kepada Tuhan. Semakin bertambahlah kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena Tuhan selalu hadir mendengarkan setiap doa-doa orang percaya. Juga seluruh jemaat yang tetap mengingat untuk berbagi dari rezeki yang Tuhan berikan. Baik persepuluhan, ucapan syukur, baik juga kerja rani, semua ini kami serahkan kepada Tuhan. Bahwa apa yang kami tabur melalui rezeki itu pasti juga akan berlipat ganda pada waktunya nanti. Termasuk persembahan-persembahan umum kami, kolekte kami di kebaktian minggu, di PJJ dan di PA. Tuhan berkati. Walau sedikit, walau kecil, tapi kami terus mau berbagi ya Tuhan. Karena ketika kami bisa memberi, kami sedang menghidupi banyak orang melalui persembahan kami. Karena persembahan yang kami berikan itu akan disetor ke klasis dan terus ke Modramen yang akan menghidupi orang-orang GBKP, yang akan menghidupi banyak jemaat, dan bahkan GBKP bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Tuhan, kami serahkan semua persembahan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk rencana penghiburan Ngapuli yang akan kami laksanakan Senin besok. Untuk 3 keluarga, keluarga Yosia Limbeng, keluarga Bapak Michael Ginting, keluarga Dermawan Ginting. Tuhan, inilah cara kami untuk menyatakan
cinta kasih kami kepada keluarga ini. Biarlah rangkaian acara ini Tuhan berkati, dan keluarga ini juga bisa merasakan perhatian jemaat, perhatian gereja, sehingga mereka semua dikuatkan dan diteguhkan di dalam kedukaannya. Kami doakan saudara-saudara kami yang terus menjadi beban doa kami, pemulihan kesehatan Pertua Emeritus Bapak Charles Sembiring bersama dengan Nora terkasih kami Nande Charles. Saudara terkasih kami Sambat Surbakti, saudara terkasih kami Naras Bapak Ripel Ginting, saudara terkasih kami Agung Sembiring. Tuhan, tiada mustahil bagimu. Kau Allah yang hebat, kau Allah yang luar biasa, kau Allah yang dahsyat. Dan biarlah kuasamu terus bekerja untuk menaungi, melingkupi saudara-saudara kami ini. Dan keluarga yang mendampingi juga terus berharap kepada Tuhan, tindakan medis yang masih harus diberikan kepada saudara-saudara kami ini, itu juga menjadi obat musisat bagi mereka. Kami berdoa juga khusus untuk semua saitun kami, orang tua kami. Ya Tuhan, ada banyak memang aturan yang diberikan kepada saitun kami, yang memang harus banyak di rumah, yang tidak bisa pergi kemana-mana. Biarkan orang tua kami, saitun kami menikmati hidupnya di rumah bersama cucunya, bersama keluarganya. Sehat semua orang tua kami ini Tuhan. Dan kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh Engkau pakai juga seluruh jemaat melindungi diri kami, berarti kami sedang melindungi bangsa dan negara ini. Mengikuti protokol kesehatan. Kami tidak merendahkan aturan-aturan pemerintah kami. Kau berkati pemerintah kami Bapak, pemimpin-pemimpin kami yang terus berusaha untuk bisa memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 yang semakin menggila ini Tuhan. Dan kami ikut di sana untuk berjuang, bergerak bersama pemerintah kami Bapak. Tolong Tuhan, tolonglah situasi kami ini Bapak. Entah sampai berapa lama lagi kami seperti ini. Tapi tolong jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Kami tidak mampu melihat keadaan ini Bapak. Sadarkan kami bahwa kami juga bisa Tuhan pakai menyelamatkan bangsa ini. Kau memberkati para tim medis. Sungguh mereka banyak sekali Tuhan. Sangat berkorban. Karena mereka langsung bisa melihat dengan nyata orang-orang yang terpapar. Apalagi kalau sudah mulai masuk ke ruang ICU dan memakaikan alat ventilator. Betapa menderitanya mereka. Pasti tim medis ini juga sangat bergumul sekali Bapak. Karena mereka juga sewaktu-waktu bisa terpapar. Tuhan tolong tim medis. Supaya tidak ada lagi menjadi korban Tuhan. Karena sekarang harapan kami ada pada mereka. Dengan sudah semakin penuhnya rumah sakit oleh karena COVID ini. Tuhan yang tolong semua. Yang sedang terpapar sekarang pun bisa juga punya semangat. Dan mereka juga bisa menyembuhkan dirinya dengan hatinya yang gembira. Dan mengikuti peraturan-peraturan pengobatan oleh tim medis Tuhan. Sehingga semakin minimal juga yang meninggal oleh karena COVID. Dan bahkan Tuhan kami rindu. Tidak ada lagi yang menjadi korban Tuhan. Tolong kami Bapa. Kasihani kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dosa bangsa kami. Dosa gereja. Dosa para pejabat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Apalagi pada saat ini Bapa. Ada saja kelompok-kelompok yang terus memberikan kabar-kabar tidak akurat. Berita-berita hoaks yang sifatnya menakut-nakuti. Dan orang-orang yang polos hanya bisa mendengar dan menerima. Akhirnya terteror. Semakin paranoid, semakin fobia. Tuhan, keselamatan bangsa ini di tangan kami bersama. Keselamatan bangsa ini Tuhan. Tanggung jawab kami bersama Tuhan. Mampukan kami Bapa. Supaya kami tetap menang. Dan kesehatan itu menjadi milik kami. Anak-anak kami juga oleh karena COVID ini yang harus sekolah secara daring. Tenaga-tenaga pendidik tidak gampang Tuhan. Tapi biarlah mampukan semua kami menikmati ini. Anak-anak kami bisa bersekolah dengan baik.
guru-guru, para pendidik juga bisa mendidik dengan baik. Tuhan, semuanya bersemangat, tidak ada yang berputus asa. Ahli farmasi yang terus berjuang untuk mendapatkan vaksin itu. Kami juga berdoa supaya Tuhan secepatnya vaksin ini bisa didapat dan bisa diproduksi secara massal, dan ini bisa mengatasi COVID-19 Bapak. Terima kasih Yesus, Bapak yang baik. Engkau juga memberkati pemulihan ekonomi di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah pada saat ini kami boleh mensyukuri apa yang ada, menikmati apa yang ada. Apa yang bisa kami kerjakan dengan baik. Dan kami tidak mau sesat oleh karena pikiran-pikiran kami tidak mau jatuh ke dalam dosa oleh karena masalah-masalah ekonomi dan pekerjaan. Kami terus mau menjadi alat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk pelayanan pada hari ini. Engkau berkati kami terus, Engkau mampukan kami terus setia di jalan-jalan-Mu, dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini, damai sejahtera-Mu selalu ada di dalam kami. Dan kami terus bersemangat, dan kami tidak mau putus asa, dan kami terus mau digerakkan oleh Tuhan, sehingga kehadiran kami, kehadiran GBKP di tengah-tengah masyarakat sekitar kami menjadi berkat, karena untuk itulah kami hidup. Inilah doa kami Bapa, inilah sembah kami datang di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, mari bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan bernyanyi dari KJ 370 bait 1 dan 2. Kita boleh bersukacita menyanyikannya, bertepuk tangan. Karena kita mau ikut Tuhan, mengikut Dia, mendengarkan Dia, setia sampai akhir. Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhan. Mari ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku pergi. Mari ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mau. Sekali lagi mari ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku pergi. Ya kemana juga, ya kemana juga ku pergi. Ya kemana juga, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudaraku terkasih dalam Yesus, mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah ini. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku terkasih, pulanglah dan pergilah. Jadilah alat damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Terpuji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Dewi. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami persilakan duduk. Kami informasikan beberapa pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih pertama kepada tim IT, organis dan song leader. Demikian juga pujian dari Moria. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Pertua Diaken Sektor Filipi yang melayani pada hari ini. Kebaktian kita pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 akan dilayani oleh Pertua Diaken Sektor Roma dan sebagai pengkhotbah Pendeta Indah Sri Ulina Bru Ginting. Jadi mari kita mempersiapkan kebaktian kita pada minggu depan dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang tetap setia untuk mengikuti kebaktian live streaming GBKP Cengkareng. Tetap kami ingatkan jaga kesehatan, jaga jarak, dan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Karena pada saat ini pandemi virus corona sudah sangat mewabah di DKI Jakarta. Mari kita saling menjaga agar tetap kita sehat dan terbebas dari paparan virus ini. Tetap kita meminta bantuan, tetap kita berdoa supaya Tuhan tetap menjaga kita semua. Demikianlah kebaktian kita dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus Tuhan.